Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, yaitu Salwa Salsabila, NIM 12, Rifani Zulfa, NIM 13, Muhammad Royhan 27, dan Taufik Bahrul Rizki 35. Di sini kami akan menyampaikan presentasi tentang pencemaran akibat dari pupuk. Bisa di next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pupuk. Definisi pupuk memiliki beberapa arti. Berikut beberapa pengertian dan definisi pupuk dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu menurut Handuwito yaitu 2008, pupuk adalah bahan yang ditambahkan ke dalam tanah untuk menyediakan unsur-unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Tindakan mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah dengan penambahan dan pengembalian zat-zat hara secara buatan diperlukan agar produksi tanaman tetap normal atau meningkat. Tujuan penambahan zat-zat hara tersebut memungkinkan tercapainya keseimbangan antara unsur-unsur hara yang hilang baik yang terangkut oleh panen, erosi, dan pencucian lainnya. Tindakan pengembalian penumbuhan zat-zat hara ke dalam tanah ini disebut pemupukan. Jenis pupuk yang digunakan harus sesuai kebutuhan sehingga diperlukan metode diagnosis yang benar agar unsur hara yang ditambahkan hanya yang dibutuhkan oleh tanaman dan yang kurang di dalam tanah menurut Sugianta 2011. Kemudian menurut Dwi Caksono 2013, pupuk adalah kunci dari kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih unsur untuk menggantikan unsur yang habis terisap tanah. Jadi, memupuk berarti menambahkan unsur hara ke dalam tanah dan tanaman. Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Sedangkan menurut Hamida 2010, pupuk merupakan bahan organik yang ditambahkan ke dalam tanah merupakan pupuk. Pupuk merupakan bahan baik alami maupun buatan yang ditambahkan pada tanah supaya kesuburan tanah dapat meningkat. Bisa di next. Bisa di next. Nah, berikut merupakan jenis-jenis pupuk. Jenis pupuk terbagi menjadi 5, yaitu berdasarkan asal, ada pupuk alam, yang berarti pupuk yang terdapat di alam atau dibuat dengan bahan alam tanpa proses yang berarti. Misalnya pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk guano, pupuk hijau, dan pupuk buatan P. Kemudian yang kedua, pupuk buatan. Pupuk buatan merupakan pupuk yang dibuat oleh pabrik, misalnya TSP, urea, rustika, dan nitroposka. Pupuk ini dibuat oleh pabrik dengan mengubah sumber daya alam melalui proses fisika atau proses kimia. Kemudian jenis pupuk berdasarkan senyawa, yaitu pertama pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang berupa senyawa organik. Kebanyakan pupuk alam tergolong pupuk organik, seperti pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk guano. Pupuk alam tidak termasuk pupuk organik seperti rock phosphate, umumnya berasal dari buatan bantuan sejenis apatit yaitu Ca3PO4 2 kali. Kemudian yang kedua yaitu pupuk organik atau mineral, yang berarti pupuk dari senyawa anorganik. Hampir semua pupuk buatan tergolong pupuk anorganik. Kemudian jenis pupuk berdasarkan fasa, yaitu ada pupuk padat, merupakan kelarutan yang beragam mulai yang mudah larut dalam air sampai yang sukar larut. Yang kedua yaitu pupuk cair, merupakan pupuk yang dilarutkan dulu ke dalam air. Umumnya pupuk ini disemprotkan ke daun. Karena mengandung banyak hara, baik makro maupun mikro, harganya relatif mahal. Pupuk amoniak cair merupakan pupuk cair yang kadar N-nya
sangat tinggi, sekitar 83%. Penggunaannya dapat diinjeksikan lewat tanah. Kemudian jenis tanah berdasarkan cara penggunaannya, yaitu ada dua, yaitu pupuk daun dan pupuk akar atau pupuk tanah. Pupuk daun sendiri memiliki arti yaitu pupuk yang cara pemupukannya dilarutkan dalam air dan disemprotkan pada permukaan daun. Kemudian pupuk akar atau pupuk tanah yaitu merupakan pupuk yang diberikan ke dalam tanah di sekitar agar diserap oleh akar tanaman. Kemudian jenis pupuk berdasarkan reaksi fisiologinya. Menurut reaksi fisiologi, yang pertama yaitu pupuk yang mempunyai reaksi fisiologi masam. Artinya, bila pupuk diberikan ke dalam tanah, menimbulkan kecenderungan tanah menjadi lebih masam, yaitu pH menjadi rendah, misalnya penambahan Za dan urea. Kemudian yang kedua yaitu pupuk yang mempunyai reaksi fisiologi spesis. Merupakan pupuk yang bila diberikan ke dalam tanah, menyebabkan pH tanah cenderung naik. Misalnya pupuk chili salpeter, nitro, dan kalsium cyanida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, bisa di next. Maaf, pencemaran akibat pupuk yaitu pencemaran kimia dari pupuk merupakan pencemaran unsur-unsur hara tanah. Tanah-tanah yang dipindahkan oleh erosi umumnya mengandung unsur hara lebih tinggi daripada tanah yang ditinggalkan karena lapisan tanah yang tererosi. Umumnya adalah lapisan atas yang buruk. Di samping itu, fraksi tanah yang halus lebih mudah tererosi sehingga unsur hara terutama sebagian besar diserap butir-butir tanah tersebut. Maka banyak unsur P yang hilang karena erosi. Sebagian besar P dalam tanah sukar larut sehingga P diangkut ke tempat lain bersama dengan aliran permukaan atau air infiltrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Ya, baik. Boleh di next. Ya, akan saya lanjutkan penyebab pencemaran akibat pupuk. Sebagian besar pencemaran tanah disebabkan karena adanya kebocoran zat-zat kimia, baik yang dilakukan secara tidak sengaja maupun sengaja, baik dalam skala kecil maupun besar. Limbah hasil dari sisa pertanian juga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Contohnya saja ketika para petani menggunakan zat kimia, pestisida, untuk membunuh hama-hama dan penggunaan pupuk yang terlalu berlebihan. Tentunya hal ini akan mengakibatkan tanah menjadi tercemar dan rusak, yang nantinya akan mengganggu tanaman petani itu sendiri. Di samping itu, menggunakan pestisida dan pupuk di luar batas normal juga akan mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap pertumbuhan tanaman dan hasil panen tidak akan optimal seperti biasanya. Penggunaan pupuk yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya penimbunan NO di air sehingga terjadi eutrofikasi. Akibatnya gulma di air seperti enceng gondok, alga, dan sebagainya tumbuh lebat menutupi permukaan air dan sinar matahari tidak dapat menembus masuk air. Penggunaan pestisida terlalu berlebihan akan berpengaruh buruk bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Pestisida bisa mengancam kondisi keseimbangan ekosistem yang ada. Pestisida akan menyebar luas karena terbawa oleh angin dan akan meracuni seluruh makhluk hidup yang berada di lingkungan sekitarnya. Akibat terburuknya adalah hama akan menjadi semakin meningkat karena rantai makanan mereka terganggu. Boleh di next. Kandungan dalam pupuk. Suatu pupuk disebut urea bila kandungan nitrogen dalam pupuk tersebut sekitar antara 45 sampai 46% N. Bila pupuk nitrogen lain yang mengandung nitrogen selain 45 sampai 46% tidak bisa disebut urea. Contoh lain adalah SP36 adalah pupuk P yang kandungan P205 sebesar 36%. Pupuk yang mengandung unsur K ialah pupuk KCl, K2SO4, atau ZK. Pupuk buatan yang mengandung lebih dari satu unsur hara disebut pupuk majmuk, misal pupuk NP, NK, dan NPK. Boleh di next.
beberapa undang-undang mengenai pencemaran. 1. Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman. Dan yang terakhir, Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Boleh di next. Selanjutnya adalah dampak pencemaran. Beberapa dampak pencemaran yaitu dapat merusak tanah dan mengganggu keseimbangan hara, menghambat pembusukan bahan-bahan organik, menghambat penyerapan zat hara oleh akar, mempengaruhi hasil panen, membunuh organisme dan mikroorganisme yang ada di sekitarnya, dan berpengaruh buruk terhadap kualitas air di sekitar lahan pertanian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah upaya pencegahan. Yang pertama yaitu menggunakan pupuk sesuai dengan takaran. Yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga, memadukan penggunaan pupuk kimia dengan pupuk organik. Yang keempat, waspada terhadap penjualan pupuk palsu dengan takaran yang tidak semestinya. Kemudian upaya pengendalian dampak pencemaran. Pencemaran pupuk yang terjadi dalam tanah dapat dilakukan dengan 3 upaya. Yang pertama, remediasi. Remediasi adalah perbaikan tanah yang tercemar dengan prinsip menambahkan bahan organik terhadap tanah yang tercemar. Yang kedua, fitoremediasi, yaitu dengan memanfaatkan fungsi tumbuhan yang dapat menyerap, mendegradasi, mentransformasi, dan mengimobilisasi bahan pencemar. Yang ketiga, dengan upaya bioremediasi, yaitu dengan memanfaatkan mikroorganisme yang mempunyai kemampuan mendegradasi senyawa residu dalam pupuk. Selanjutnya, upaya dalam pencemaran air. Yang pertama, dengan kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi, air limbah akan diolah secara alami yang dilakukan untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Yang kedua, dengan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah dengan IPAL menggunakan alat-alat khusus dan terdapat 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment pengolahan kedua, dan tertiary treatment pengolahan lanjutan. Selanjutnya, contoh kasus pencemaran akibat pupuk. Kalian mengambil jurnal dengan judul Pengaruh Penggunaan Pupuk Terhadap Kualitas Air Tanah di Lahan Pertanian Kawasan Rawa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya. Aliran air tanah di lokasi penelitian mengikuti ketinggian elevasi tanah, mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah dengan membawa kontaminan, dan terjadi penyebaran kontaminan pada elevasi tanah yang relatif rendah. Kerapatan garis kontur di beberapa titik menunjukkan berada pada dataran yang relatif tinggi dan memiliki penyebaran kontaminan yang tinggi. Sebaliknya, pada beberapa titik yang memiliki kontur pola sebaran yang jarang menunjukkan berada pada dataran yang relatif rendah dan memiliki pola penyebaran kontaminan yang tidak tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.